Ya, hari ini tanggal 27. 26, 27. 27 ya? Malam Jumat ya. Malam Jumat, malam yang bagus ya. 27 ya. 27 ini hari Kamis ya, malam Jumat. Teman-teman, bagi teman-teman yang terus ngikutin channel ini ya, channel rekaman buat pembelajaran, saya mohon maaf ya apabila untuk tukar pikiran mungkin agak lambat ya, karena ya saya juga kan punya kesibukan sendiri. Jadi tidak tiap hari, tapi kalau saya bisa kayak tadi gitu kan ada waktu nih, pasti biasanya saya bahas ya. Dan saya juga harus punya info-info kan, selain nanti dikabarin sama teman-teman ya, kita juga harus punya info ya. Dan sekali lagi, setiap video ini bukan untuk ajakan menjual dan membeli, karena ingat, kalau menjual sama membeli itu di tangan kalian. Saya itu hanya bercerita tentang kondisi yang ada gitu, kondisi yang ada, dan melihat ada tanda-tanda sepertinya gitu ya. Contohnya di saham-saham sebelumnya, ternyata saham yang pakai bandar lokal ketika akumulasi lebih besar dia cenderung di up, ataupun asing ketika turun harganya semakin dipungut. Nah, tapi ketika udah di bawah ternyata asing jualan. Jualan ini siapa? Ternyata yang ngambil bandar lokal gitu, seperti itu. Seperti di saham-saham kayak apa ya? Saham UNTD United ya. United UNTD, saham sepeda itu tuh ya. Sepeda listrik sama sepeda biasa tuh. Cenderung waktu dia turun itu dia diambil sama Polen, tapi sekarang seperti yang Polen itu jualan dikit-dikit itu ya. Nah, ini saya menunjukkan kita akan membahas soal frekuensi analyzer, karena sudah terbukti itu di saham FIRE ya. FIRE itu frekuensi analyzer sangat menentukan dia naik sama tidaknya, walaupun naiknya tidak kontinu ya, hanya naik sebentar turunin lagi, nanti ada frekuensi analyzer lagi, naik lagi, turunin lagi. Kita kan pinginnya nyari saham itu yang grow terus ya, naik turun dikit, naik turun dikit gitu ya, seperti orang naik bukit, naik agak bukit, naik gunung, nanti ketemu puncaknya di mana baru turun lagi. Nah, pinginnya seperti itu kan. Cuman ya kita harus terus mencari saham yang emang seperti itu. Makanya saya belum menemukan tanda-tanda yang saham mau up itu sampai sekarang. Aduh, tanda-tandanya apa saya bilang ini ya. Ada yang udah naik gitu. Saya kan pinginnya itu kalau ngebahas itu saham yang lagi turun. Kalau sudah naik pasti turun gitu aja. Tapi kalau sudah turun mungkin akan naik gitu kan. Masih ada kemungkinan menaik gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada saham ALII ya. Ini saham yang pernah tukar pikiran, cuman kita pantau terus ya. Karena saya juga harus tahu perkembangannya seperti apa. Kita nggak usah ngebahas yang lainnya, tapi saya mau membahas ini nih, frekuensi analyzer. Udah beberapa hari ini, dari mulai tanggal 12 Juni, frekuensi analyzer bagus nih. 19 Juni dia lebih tinggi daripada 21 Juni. Nah, sekarang ada grafik yang menunjukkan nih 3 hari ini dia menunjukkan frekuensi analyzer terus bertambah. Kecil, agak kecil, besar gitu ya. Nah, dan dia 3 kali berturut-turut gitu kan. Nah, dari apa namanya? Dari frekuensi bandar lokal juga menunjukkan dia terus. Nah, sekarang dia cenderung diam nih, lihat ya. Tuh, cenderung tidak melakukan aksi apa-apa. Saya curiga ini kalau mau curiga mau turun atau enggak curiga mau naik kita. Si Poren juga sama nih. Dia cenderung diam aja, tidak melakukan apa-apa. Oke, kita tanggalin dulu. Takut lupa. Kita tanggalin dulu. Tanggal 27/06. Lagi klimaksnya ya. Malah tanggal takut lupa saya. Ya, lihat dari Poren nih. Semenjak dia ada frekuensi analyzer cenderung diam. Terus dari bandar lokal juga cenderung diam. Wah, saya bilang ini
perlu direkam nih, saya bilang ini, biar nanti jadi pengetahuan kita kan, apa yang akan terjadi. Nah, kalau terjadi up berarti bagus kan, dia cenderung, oh berarti kalau ada frekuensi seperti ini dan bandar udah mulai diem, seperti yang kebingungan mau di up apa mau dikebawahin gitu kan. Nah, contohnya mau di up itu ya, kemungkinan kita cek up, wah ini di up nih berapa persen. Nah, mungkin kita akan menentukan targetnya berapa, sampai area 400 contohnya gitu kan. Kalau enggak sampai area 500 gitu kan, bisa jadi ke arah situ gitu kan. Karena ini kan harganya aja 342. Atau cenderung karena udah diketahui, karena ini kan diam nih, diam-diam tidak ada pungutan yang bagus, tidak ada pungutan yang signifikan, diketahui sama smart money kan terus akumulasi ya, terus masuk gitu kan. Mungkin saya bilang kalau smart money kan bisa di broker mana aja gitu kan. Makanya si foreign sama si bandar lokal itu cenderung diam. Kenapa? Buat menentukan aksinya apa nih. Kalau contohnya diketahui aksi dari smart money ini sama bandar lokal sama foreign, siapa tahu si bandar lokal tiba-tiba atau enggak si foreign tiba-tiba, wah ini smart money udah masuk, kebetulan katanya kita butuh duit. Nah, takutnya seperti itu kan, kebetulan saya butuh duit gitu kan, akhirnya dijebloskan mungkin sampai ke harga IPO gitu kan, di 272. Nah, makanya kita akan lihat nih nanti ke depannya itu teman-teman bisa menyaksikan apakah frekuensi analyzer ini untuk up atau untuk down ya. Ya, seperti kali ini belum ada contoh yang signifikan seperti tadi saham Pire atau enggak saham yang tadi baru dibahas tuh, saham apa tuh? Saham Koka ya. Nah, Koka kan seperti yang mengikuti frekuensi analyzer ya. Ya, seperti itu teman-teman, jadi tenang aja di sini si foreign sama si bandar lokal cenderung dia berdiam diri, tidak melakukan aksi yang signifikan ya. Kita lihat tanggal 27 aja hari ini. Kita lihat net si MG ya. MG terus ngambil kali ya, MG terus ngambil. Ada si foreignnya, siapa foreignnya? Foreignnya ada CC ya, lumayan sih kalau CC ya. Ya mudah-mudahan lah si CC ini sama si MG bisa bersama-sama meningkatkan biar bisa sama-sama nge-up emiten inilah ya. Soalnya ini udah sideways-nya udah terlalu lama ya. Jadi kalau sideways seperti ini sepertinya kan ini tidak ada pungutan udah sekitar semingguan ya. Saya khawatir nanti tiba-tiba kayak saham BP itu ya, push ke bawahin. bisa jadi malahan di saham BP itu kan foreign sama bandar lokal tidak melakukan aksi apa-apa gitu, tapi tiba-tiba ada yang butuh duit tiba-tiba dikebawahin aja, dihajar sama dia. Nah, saya cenderung seperti itu. Ada juga yang bilang kalau sideways lagi ngumpulin barang gitu. Betul, dari sini emang terlihat jelas ya, dari mulai bulan Maret itu emang cenderung mengumpulkan barang bandar lokal ya. Nah, kalau foreign cenderung dia mengumpul dikit-dikit, ngebuang dikit-dikit. Nah, sekarang lagi datar nih ya. Nah, itu yang kita khawatirkan, bukan khawatirkan aja tapi gitu bisa jadi menjadi peluang ya, karena ada smart money yang masuk. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke Atla. Atla juga sama nih, Atla juga ada smart money yang masuk. Atla belum keluar. Atlantis. Atla itu saham gocap ya. Saham gocap. Nah, kita kan pembahasan saya kan saham gocap ya. Jadi mungkin ini pas gitu ya. Nah, saham gocap Atla ini, saham Atla ini dia foreign cenderung dia berdiam diri. Rata-rata kalau saya perhatikan ketika foreign dia udah ngambil banyak gitu, terus dia diam diri ketika di harga gocap, artinya mungkin si foreign ya biarin aja dulu dah gitu kan, kita biarin gitu kan. Nah, si bandar lokal juga cenderung dia tidak melakukan aksi apa-apa ini ya. Dia sempat di suspend ya satu hari, cuma bisa diaktifin lagi, cuma dia diangkat ya,
cuman habis itu dia dibiarkan begitu aja gitu kan. Ini garis saya hilangkan ya, karena ini candle yang candle hijau ini sudah tertutup, kita hilangkan. Dan kita akan itu pernah dibahas tanggal 13 bulan 6 ya, 13 di mana ya? Salah, maaf. Ya, area sini ya, area pas gocap sini ya. Pernah dibahas juga, silahkan lihat videonya. Dan kita akan kasih tanggal lagi. Tanggal 27 bulan 6 ya. Nah, sekarang tanggal 27 bulan 6 ini teman-teman, saya pikir sih kalau dari bandar lokal kan tidak ada pungutan apa-apa, foreign juga tidak melakukan pungut apa-apa, transaksi juga cenderung dia volumenya ya hanya receh-receh aja gitu. Cuman di sini transaksi hari ini lumayan besar nih, 283 juta ya. Nah, ini ada frekuensi analyzer. Waktu 2 hari ini saya bilang ini saya biarin dulu deh. Ternyata di sini kempes. Nah, di sini pas hari ini tanggal 27 Juni cenderung tinggi. Nah, saya bilang ini ada apa nih Atta tiba-tiba tinggi gitu kan. Nah, ternyata di sini ada si HD. Si HD yang ngambil ya 50.000 lot. Si MG kecil lah, si MG ya. Kita akan cek dari tanggal 13 pas kejatuhannya tanggal 13. Nah, setelah si HD ngambil bola 100k ya. Nah, kita 100.000 lah 100k itu ya. Kita lihat di nego. Ini negonya kecil ya. Negonya kecil. Ini juga nego kecil, nggak terlalu signifikan. Si CP ketemu si CP ya. Jadi ini hanya biasa-biasa aja ya negonya ya. Nggak terlalu signifikan lah kalau 5.000 mah ya. Nggak sampai kalau jutaan baru gitu kan. Ini Atla apakah mau ngikutin si asli sama si GRVH gitu. Sama si Sola. Di Sola nanti saya bahas nih, Sola ada yang harus saya bahas nih. Kita tumpahkan unek-unek nanti di Sola ya. Nah, jadi Atla ini mudah-mudahan dengan adanya frekuensi analyzer ini menunjukkan ada smart money yang masuk ya. Yang seperti saya bilang, kalau smart money ya nama juga smart money, dia bisa masuk di mana aja. Bisa pakai broker HD, MG atau AT gitu kan. Mereka biasanya cenderung bersembunyi di balik broker-broker ya, tapi terdeteksi sebagai smart money ya. Artinya uang pintar yang masuk lah ya. Seperti itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan dengan adanya frekuensi analyzer si ATA ini cepat diangkat lah ya. Dalam waktu dekat ataupun jauh, jangan sampai di FCA kan lah. Kalau memang ada strategi FCA di saham di emiten ini, Atla, ini kita wajib untuk menghujatnya gitu, karena emang pengen menang sendiri gitu kan si bandar lokalnya ya. Karena yang ngejual barang itu bandar lokal emang cenderung signifikan banget ini, ngikutin candle dia. Kalau target mah kecil kan ada yang kosong nih, mudah-mudahan bisa keisi lah yang ini ya. Minimal dulu yang ini dulu, di harga IPO-nya dulu, ke harga IPO aja minimal gitu kan. Ya, mudah-mudahan Poren juga sekarang sudah mulai melirik karena ada smart money yang masuk. Mudah-mudahan semakin ditambah, tidak keluar ya. Saya khawatirkan Poren udah ngambil banyak ternyata keluar. Kalau si bandar lokal ya bikin gregetan ya. Gak tahu gocap kenapa nggak diambil sih gitu kan, malah mau nunggu FCA. Bisa jadi nunggu FCA karena emang sekarang bandar-bandar itu cenderung menunggu FCA untuk ngambil di bawah gitu. Kadang-kadang di harga 30 perak, 8 perak gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi update-nya untuk hari ini hanya ada 2 saham. Ya, mudah-mudahan dengan saham Atla sama ALII ini karena ada spek, mudah-mudahan cepat diangkat. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan di hari Kamis malam Jumat kalian diberikan kesehatan, keselamatan, serta banyak-banyak rezeki ya. Jangan lupa salam saya buat keluarga dan tetangga. Oke, segitu aja. Ciao ya.